Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bergembira dan berbangga telah memasuki bulan Ramadan tahun 2026 Masehi. Harapannya Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Harapannya ada peningkatan kualitas sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Kita sudah mengerti semua bahwasannya kutipan ayat puasa yang terakhir la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Tapi bagaimana cara menggapainya? Bagaimana kita sampai kepada goal ultimate, tujuan tertinggi dari puasa Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang kalau secara terminologi yang namanya berpuasa itu al-imsak anil muftirat minal fajri ila ghurubi syamsi. Kita menahan diri dari semua perkara yang membatalkan, mulai fajar, mulai subuh sampai tenggelamnya matahari. Pokoknya semua yang membatalkan puasa itu harus ditahan, harus dicegah. Nah, hanya itu sebenarnya kalau kita maknai puasa adalah al-imsak, nah, menahan diri itu kan macam-macam. Dan ini sebagai sebuah cara, sebagai sebuah strategi bagaimana kita mencapai kualitas puasa yang lebih baik. Yang pertama, imsak kita, menahan diri kita, sifatnya adalah badaniyah. Menahan diri dari pemenuhan konsumsi-konsumsi biologis. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang istimna, dilarang onani, dilarang jima, dilarang kuitus. Yang sebelumnya boleh, pada saat puasa ini dengan pendekatan badaniyah kita harus ditahan, harus dijauhi. Nah, dan ini harus sukses. Ini harus sukses, yakni strategi imsak badaniyah, strategi atau cara menahan diri dari pemenuhan kebutuhan badan kita. Harus diingat bahwasanya nafsu kita itu kan macam-macam. Kalau kita tidak bisa menahan diri, maka akan muncul misal kita cuma pemenuhan kebutuhan biologis, ada akhirnya power nafsu bahimiyah akan muncul. Ada energi
nafsu-nafsu kebinatangan, yang penting cuma mangan saja, cuma minum tok, cuma ngumpuli bojo tok, cuma ya pemenuhan kebutuhan biologis. Seperti hewan ternak di sekitar kita. Maka kalau kita ingin kualitas diri kita meningkat, tidak seperti hewan, ya potensi bahimiah dengan pemenuhan kebutuhan biologis harus kita tahan. Lah sekarang tantangannya semakin ke sini kita itu semakin besar. Tantangannya semakin ke sini semakin besar. Kita berpuasa disuruh untuk menahan pemenuhan kebutuhan biologis, tapi di sekitar kita malah menu-menu biologisnya akan semakin merembak. Semarak Ramadan malah pasar makanan, pasar apa? Waduh, apa itu market-market berjual beli pemenuhan kebutuhan biologis akan semakin merak. Itu tantangan kita. Yang kedua, strategi yang kedua kita harus imsak, tapi imsak dari sisi hissiyah, pendekatan-pendekatan empiris, apa yang disentuh dari semua indera. Nah, indera kita, apa yang disentuh oleh indera kita harus diimsak. Mata yang biasanya melihat orang-orang cantik harus diremkan, ditahan. Ya toh. Tangan yang biasa memegang barang-barang baik harus diloj, harus ditahan. Telinga yang biasa mendengarkan segala sesuatu tanpa batas harus dikendalikan. Sampai pokoknya semua indrawi kita yang sifatnya untuk menyentuh informasi-informasi empiris, segala sesuatu yang empiris yang ada di milieu kita harus ditahan. Nah, maka biar pendekatan empiris ini tidak muncul, ya harus dimulai yang tadi. Biologisnya harus ditahan sehingga apa itu pendekatan-pendekatan empiris hisiah ini juga bisa terlaksana. Nah, yang ketiga strategi kita adalah strategi pendekatan rohaniah, hati. Hati ini juga harus ditahan, harus diimsak. Maka di dalam ajaran mistisisme, ajaran tasawuf, ada ajaran kualifikasi, ada hati yang jelek, yang kemudian memunculkan sifat-sifat mazmumah. Ini harus dihindari. Dalam hadis, misal di dalam hadis itu ada warning yang biasanya dibunyikan oleh saudara-saudara kita, 5 hal pokok yang harus dihindari, misal ghibah, rasani, berbohong, berkata yang tidak jujur, melihat dengan syahwat, sumpah palsu, adu domba. Ini semua refleksi-refleksi dari hati-hati, sifat-sifat yang buruk, iri, dengki, sum'ah, pamer, ingin viral, biar dilihat orang, biar dirungokne wong, followernya semakin banyak. Coba di dalam puasa ini dikendalikan sebagai bentuk pendekatan rohaniah kita. Nah, 3 hal itu tadi. Kita kalau ingin meningkatkan kualitas sehingga tujuan bertakwa, yakni pendekatan badaniyah, pendekatan empiris hisiah, dan pendekatan hati spiritualitas atau rohaniah. Inilah kemudian kalau dalam kaidah tafsir itu disebutkan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Baik untuk orang-orang awam yang berperilaku baik, tapi belum tentu baik untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Dari 3 pendekatan ini kita mana?
Apakah kita hanya mencegah nafsu-nafsu konsumerisme? Berarti kita cuma orang-orang awam. Kita cuma kualitas orang-orang baik dan abror. Tapi kita belum sampai berkualitas orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Selamat untuk berpuasa. Mari kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas puasa kita, sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang abror, wong sing apik tok, tapi kita harus orang-orang yang memang muqarrabin, meningkat menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.